Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita nikmat kesehatan, jasmani, iman sehingga kita dapat melanjutkan perkuliahan kita yang ke-14 di mata kuliah Al-Qur'an, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Selawat dan salam tak lupa pula kita hadirkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan sahabat beliau dan nanti, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dosen pengampu pada mata kuliah ini, Prof. Basyarudin dan Dr. Haji Safriyandi, dan yang saya banggakan rekan-rekan semester 3 Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Quran Surah Yunus ayat 92, Mumi dan Fir'aun, yang mana pemakalahnya ada Pak Irfan, Bu Dena, Pak Yusuf dan Pak Muhsin. Kawan pemakalah mungkin sudah ready. Untuk mempersingkat waktu, marilah langsung saja saya serahkan kepada pemakalah untuk mempresentasikan judulnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas perkuliahan kita pada hari ini. Baiklah, yang terhormat, yang paling kita hormati bersama Dr. Safriyandi MA, dosen pembimbing kita pada hari ini, dan teman-teman sekalian. Adapun judul yang diamanahkan kepada kami yaitu mengenai tentang Quran Surah Yunus ayat 92 tentang mumi Fir'aun. Maaf sekali lagi ya, kami nah saya lihat di jadwal jam 1 dan kemudian makalah saya belum begitu sempurna, kemudian maju di jam 9, jadi terburu-buru. Hanya inilah yang dapat mungkin bisa saya presentasikan. Ya, nggak masuk alasan itu, Ustaz nggak suka itu, udah S2. Kita sudah diajukan judul itu jauh hari. Iya, Ustaz. Alasannya bukan karena dari jam 1, kemudian dimajukan jam 9, Ustaz nggak mau seperti itu. Kita ada magister ya. Malu nih, ini direkam Surya ini masuk YouTube ini. Ya, jadi yang jelas Ustadz tegas menyampaikan, dan itu ada keliruan dan itu kekhilafan yang harus diperbaiki seksama. Adik-adik sudah dibagikan judul jauh hari 1. Otomatis yang setelah kita pelajari di S1, kita itu sudah mempersiapkan jauh hari. Ya, yang ketiga, maka itu sudah dimatangkan, tinggal pemantapan dalam kajian berikutnya. Gitu ya. Iya. Kalau nggak jelaskan kayak gini bahaya, malu kita nanti ditonton YouTube ya. Iya Ustaz. Lanjut. Salah di kami Ustaz. Oke, baiklah. Adapun judul kita ya tentang Yunus Quran surah 92. Saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Ayat ini berbicara yang artinya, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Jadi saya mengambil tafsiran Ibnu Katsir, bahwasanya Ibnu Abbas dan lain-lainnya dari kalangan ulama salaf mengatakan bahwa sebahagian kalangan Bani Israel merasa ragu dengan kematian Fir'aun. Maka Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan kepada laut mencampakkan tubuh Fir'aun secara utuh tanpa roh dengan memakai baju besinya yang terkenal itu ke daratan yang tinggi agar mereka dapat mengecek kebenaran atas kematiannya. Karena itulah disebutkan oleh firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini kami selamatkan kamu. Maksudnya, kami angkat kamu ke suatu daratan yang tinggi, yakni tubuhmu. Quran surah Yunus ya. Menurut Mujahid, maknanya ialah jasad. Sedangkan menurut Hasan adalah jasad tanpa ruh. Menurut Abdullah ibnu Sayyid, yaitu keadaan tubuh yang utuh, yakni tidak ada yang sobek agar mereka mengecek dan mengenalnya. Menurut Abu Syakar, berikut dengan baju besinya. Semua pendapat ini tidak pertentangan satu sama lainnya, melainkan saling melengkapi. Tentang firman Allah, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang sesudahmu, Quran surah Yunus, yakni adapun hikmah ya, bahwa kamu dapat menjadi bukti bagi kaum Bani Israel bahwa kamu telah mati dan binasa, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kuasa, yang semua jiwa makhluk berada di dalam genggaman kekuasaannya, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat bertahan di hadapan kemurkaannya. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa firman-Nya, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami, yaitu tidak mau mengambil pelajaran darinya. Kebinasaan Fir'aun beserta kaumnya terjadi pada hari Asyura, seperti apa yang dikatakan oleh Imam Bukhari, dan diriwayatkan hadis disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Bashar, telah menceritakan kepada kami Gundur, telah menceritakan kepada kami Syu'aibah dari Abu Bishri, dari Sa'id ibnu Zubair, dari Ibnu Abbas, yang mengatakan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, orang-orang Yahudi melakukan puasa di hari Asyura. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, hari apakah sekarang yang kalian melakukan puasa padanya? Mereka menjawab, hari ini adalah hari kemenangan Musa atas Fir'aun. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, kalian lebih berhak terhadap Musa daripada mereka, maka puasalah kepada hari itu. Dari tafsir yang lain dikemukakan bahwa maka pada hari ini kami selamatkan, kami keluarkan dari laut badanmu, jasadmu yang sudah tidak bernyawa, supaya kamu dijadikan oleh orang-orang yang datang sesudahmu generasi sebagai pelajaran, bahan pelajaran, sehingga mereka mengetahui sifat-sifat kehambaanmu. Adapun yang dapat saya paparkan dari segi sains yang berkaitan dengan Al-Quran, ini berdasarkan penelitian oleh Profesor Michael Durigons, menjadi salah satu ilmuwan yang berjasa mengambil sampel organ Fir'aun pada 1975 di Kairo, Mesir. Setelah penelitian, sang profesor menemukan bahwa kondisi tubuh Fir'aun masih utuh, meskipun sudah tenggelam ya di laut selama waktu yang sangat lama. Kemudian bantuan penelitian pun ditawarkan oleh Eropa untuk menganalisis mumi Fir'aun, yaitu dokter yang mungkin kita semua sudah kenal ini, Dr. Morris Bukail ya, kemudian menjadi pemimpin ahli bedah yang sekarang kita tahu dia Islamnya sudah masuk Islam ya, sekaligus penanggung jawab utama dalam penelitian mumi tersebut. Jasad Fir'aun pun dibawa ke Prancis demi penelitian. Dalam rilis laporannya yang berjudul Les Mobiles atau Mumi Fir'aun, sebuah penelitian medis modern, disebutkan hasil penelitian menemukan hal yang mengejutkan, bahwa sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh mumi adalah petunjuk bahwa Fir'aun meninggal karena tenggelam. Jasadnya yang baru dikeluarkan dari laut kemudian segera dibalsam untuk diawetkan. Namun hal ini tetap mengganjal logika sang profesor. Bagaimana jasad mumi yang sudah tenggelam lama di dalam laut ini masih lebih baik kondisinya dibandingkan mumi-mumi lainnya? Bukail kemudian dibantu oleh kawannya dari tim medis akhirnya menemukan bahwa kematian cepat Fir'aun bukan karena tenggelam, melainkan hantaman keras di bagian tenggorokannya. Hal tersebut mulai sesuai dengan penggambaran kematian Fir'aun di Al-Quran, bahwa dia mati karena ditelan ombak. Lalu mendengar bahwa Al-Quran sebenarnya telah mengisahkan cerita tenggelamnya Fir'aun, begitu pula dengan penyebab selamatnya mayat tersebut. Bukail kembali berpikir bagaimana bisa Al-Quran yang sudah ada sejak dulu menceritakan tentang penyelamatan jasad Fir'aun. Setelah mencari riwayat di berbagai kitab, termasuk Taurat dan Injil, Bukail beralih ke Islam. Ia menemui sejumlah ilmuwan otopsi Muslim dan diberitahu mengenai Quran
surah Yunus 92. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudahmu. Sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaannya. Mungkin ya, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Ada saya buka buku juga, bukunya Moras Bukailnya juga tentang Bibel Quran. Di sini beliau juga banyak mencantumkan tentang mumi Firaun yang meniftah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kepada saudara Irfan. Baiklah, untuk teman-teman sekalian yang ingin bertanya seputar dari makalah atau seputar dari materi yang disampaikan oleh Pak Irfan, teman-teman silahkan untuk bertanya. Kita buka sesi pertanyaan. Izin Pak Imam. Silakan, Pak. Fadhal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Pak Imam ya sebagai moderator atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Yang sama-sama kita hormati dosen kita Ustadz Dr. Safdiandi MA. Baiklah, langsung saja pertanyaan saya. Pada ayat tadi telah disampaikan bahwa jasad Firaun itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pelajaran bagi orang-orang yang setelahnya. Yang ingin saya tanyakan di sini, apa pelajaran yang dapat pemakalah petik dari peristiwa diselamatkannya jasad Firaun itu oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Irfan, apakah sudah paham soalnya? Baik teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya lagi untuk soal kedua. Pak Imam. Ya Pak. Makalahnya bukan saya saja Pak Imam. Sebetulnya ada yang lain. Saya tambahkan mungkin ya. Pertanyaan Baik, luar biasa dari Pak Firdaus. Terima kasih atas pertanyaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surah Yusuf ya. Dalam surah Yusuf ayat ke terakhir ini ayat berapa? Ayat 111. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab. Ma kana haditsan yuftara, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun." Ya, sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal, ya. Al-Qur'an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang mungkin suaranya kurang keras, kurang kedengaran. Halo. Dah dengar. Halo. Ya udah Pak. Udah dengar ya? Pak. Sudah lanjut. Ya, Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi bagi kita, orang Muslim, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu pengajaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kekuasaan yang Allah kisahkan ini dalam Al-Qur'an, padahal ceritanya ini jauh sebelum diturunkan Al-Quran. Tapi kisah-kisah ini Allah Subhanahu wa taala cantumkan untuk kita, ya, orang-orang yang berpikir, yang ulil albab ini ya, mempunyai akal, untuk berpikir bagaimana kita tidak mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala buat itu semuanya mengandung hikmah. Mengandung hikmah apabila kita mau mengambil pelajaran. Jadi dari pertanyaan Pak Firdaus tadi, ya, kita bisa mengambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala paling tidak senang, paling tidak suka atas yang namanya al-kibir, yaitu ada namanya kesombongan, ya.
salah satu penyakit Firaun ini tadi, salah satu penyakit Firaun ini salah satu adalah sombong, yang sampai dia itu mampu mengatakan bahwa dia adalah seorang Tuhan gitu ya, bukan seorang Tuhan, memang mengaku dia itu adalah Tuhan gitu. Ada pernyataan ini dalam surah Az-Zukhruf kalau nggak salah saya, dalam juz 25 itu, yang mengatakan dia pengen disanjung-sanjung oleh masyarakatnya itu, yang mengatakan bahwa dia tuh layak udah menjadi seorang Tuhan, sebagai Tuhan gitu, bukan seorang Tuhan lagi, memang Tuhan. Yang kita ketahui bahwa keluarnya iblis laknatullah alaih dari surga pun itu karena kesombongan gitu ya, dari kesombongan, dari al-kibar itu, maka dia pun dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini menjadi contoh untuk kita agar tidak ada rasa al-kibar, ada tidak rasa sombong atau bahkan angkuh pada orang lain, karena semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Hebat kita hari ini, bisa kita hari ini bukan karena kepintaran atau kehebatan kita. Jadi semuanya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang cocok apabila kita diberikan sesuatu kelebihan, ya, seperti yang contohkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, dia mengatakan hada min fadli rabbi. Tidak mengatakan hada min, enggak, hada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah contoh salah satu untuk kita untuk mengatakan ini semua bukan milik kita. Ini bukan semuanya, bukan kehebatan dari kita, tapi semuanya adalah kehebatan dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada dari Bu Dena, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Insyaallah, syukran Pak Muhsin. Mungkin dari teman-teman pemakalah yang lain ingin menyampaikan beberapa masukan, atau teman-teman yang lain juga yang ingin bertanya lagi, kita masih buka sesi pertanyaan. Oke, para teman-teman pemakalah yang ingin menambahkan jawaban atau ingin menanggapin, teman-teman yang lain juga boleh menanggapin, Pak. Silakan. Bu Dena, ada tambahan Bu Dena? Bu Dina, apakah ada? Ustaz, Dari Pak Yusuf. Pak Irfan, apakah ada mengenai topik kita hari ini, yaitu surah Yunus ayat 92 Fir'aun. Baik. Pelajaran yang dapat kita ambil, ya, betul kata Ustadz Muhsin, kesombongan. Janganlah kita menjadi orang yang sombong, ya. Kata Pak Muhsin. Ya. Jadi bagaimana ayatnya Al-Quran surah Az-Zukhruf itu menjelaskan, wa nada fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya seraya berkata, wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir itu milikku, dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahanku? Apakah kamu tidak melihat? Disinilah letak kesombongan dari Fir'aun. Makanya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Musa alaihissalam mentenggelamkan Fir'aun ke dasar laut. Mungkin itu, ya, karena kesombongan beliau ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Baik, mungkin banyak jenis Fir'aun di zaman sekarang, ya Pak, ya, yang nggak kaya-kaya kali tapi sombongnya melebihi Fir'aun gitu. Fir'aun aja yang kaya segitu, ya wajar sombong gitu kan. Ada orang yang nggak kaya-kaya amat, gitu. Bahkan nggak kaya-kaya amat, sombongnya itu melebihi Fir'aun. Nah, itu Fir'aun zaman sekarang itu seperti itu, Pak. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya atau ingin menanggapin,
teman-teman sekalian? Izin bertanya, moderator. Fadol, Pak Asmui. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke pertanyaan. Begini, ini kan salah satu kisah yang sering dan selalu kita ulang-ulang di masyarakat pun sudah sangat familiar begitu ya. Jadi ketika kita menyampaikan tentang kisah Fir'aun tenggelam tersebut sampai Allah munculkan kembali dan itu menjadi pelajaran untuk mereka yang melihat. Itu di sana terkadang ketika kita sampaikan saya hanya ingin bertanya sebagai penambah khazanah pengetahuan kita. Itu akan muncul kadang pertanyaan ketika kita tanyakan itu. Salah satunya adalah berapa lama Fir'aun itu tenggelam di dasar laut sampai beliau muncul kembali. Dan juga bagaimana cara Allah mengeluarkan itu dan apanya macam mana gitu perantaranya. Dari dalam laut itu ataukah tiba-tiba Allah campakkan ke luar atau mungkin ada yang menemukan dan sebagainya. Nah, mungkin itu saja secara untuk menambah wawasan kita tentang materi ini. Terima kasih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya tadi? Pertanyaannya Pak ya. Asmui, Pak Asmui. Asmui. Nah, Ustaz. Mungkin tadi pertanyaannya bagaimana kejadiannya itu mungkin? Apakah dia di mana diletak di laut mana? Kenapa bisa muncul? Dan kalau misalnya itu kapan munculnya, timbulnya atau ditemukannya jenazah Fir'aun? Dalam durasi berapa lama? Dalam waktu berapa lama? Itu yang ditanya Asmi. Oke, Imam. Ya, betul. Jadi kalaupun udah ketemu itu mayat Firaunnya, dari mana orang tahu bisa mengidentifikasi itu mayat Firaun? Nah, itu mungkin pertanyaan dari Pak Asmi tadi. Sabdol, Bapak-bapak pemakalah yang ingin menambahkan jawaban, Sabdol, Pak. Ini agak sulit ya. Mungkin teman-teman yang pernah dengar, mungkin pernah baca bukunya, pernah baca kisahnya, Sabdol, Pak. Bu Nur Laila sana. Assalamualaikum. Ya, kita kasih waktu para pemakalah untuk mencari pertanyaan, mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. Jadi Fir'aun itu dia bukan satu deh. Ada Fir'aun, banyak jenis Fir'aun itu setahu saya. Jangan dibawa ke sana Imam, fokus kepada ayat 92. Itu nanti ceritanya lagi di ayat 94 sampai 96 sehingga masuk nanti kepada kajian 97. Baiklah. Ya. Oke, nanti semua tafsir itu ada apa? Ada hubungan ayat satu dengan ayat berikutnya. Ayat sebelumnya dengan ayat sesudahnya, dan satu ayat dengan surat yang lain dengan surat yang lainnya. Ya, Iman ya? Baik, Ustaz. Nanti kajian kita sosiologi Islam, nanti kita akan pelajari. Baik, Ustaz. Kalau ada di S2 ya, kayaknya nggak ada belum itu. Ya, lanjut. Silakan pemakalah menarik dari pertanyaan Asmui tadi. Izin Ustaz. Fadhal, Pak Irfan. Dari bukunya Morse Bukail ini yang Bible, Quran, dan Sains Modern. Nah, jadi di sini mumi Fir'aun mereneptah jenazah yang sudah diawetkan. Saya bacakan ya Ustaz ya. Fadhal Pak. Jenazah mereneptah yang sudah diawetkan, anak dari Ramses II yang dapat dipastikan sebagai Fir'aun Exodus, ditemukan orang pada tahun 1898 oleh Loret di Tebes di Lembah Raja-Raja. Kemudian
Elliot Smith membuka perban-perbannya pada tanggal 18 Juli 1907 dalam bukunya The Royal Mummies 1912. Ia menjelaskan apa yang dikerjakan dalam membuka mumi tersebut dan memeriksa badannya pada waktu itu. Mumi tersebut dapat dikatakan dalam keadaan baik walaupun ada kerusakan di beberapa bagian. Semenjak waktu itu, mumi tersebut dipertunjukkan kepada para pengunjung Museum Kairo. Kepala dan lehernya terbuka, sedangkan bagian-bagian badan lainnya ditutup dengan kain. Sedemikian rupa, sehingga sampai sekarang museum tidak memiliki foto yang menyeluruh tentang badan mumi kecuali yang pernah diambil oleh Elliot Smith pada tahun 1912. Kemudian pada bulan Juni tahun 1975, para penguasa tinggi Mesir memperbolehkan diri saya untuk memeriksa bagian-bagian dari tubuh Firaun yang diketemukan serta mengambil gambarnya. Kemudian berbaringnya tubuhnya Firaun itu lebih kurang katanya ini 3.000 tahun. Ya, itu aja mungkin itu ya. Sekian dan terima kasih. Irfan, bentar Irfan. Ya, Ustaz. Itu mungkin tak berapa kali penemuan itu, Pan. Mungkin itu pun juga setelah di museum-museum itu mungkin. Atau gimana cerita, tapi yang menjadi kata kunci utama yang tadi Ustadz tunggu dari penjelasan Irfan, dari Dr. Maurice Bucaille, adalah ketika pertemuan pertama itu dijelaskan seperti apa yang difirmankan Allah di ayat 92, bahwa tandanya sampai baju besinya pun ikut. Baju besi itu kita nggak tahu apakah itu nanti ada bahasa konteks atau memang bahasa teks. Tapi ini menarik nih pertanyaan Asmu ini, luar biasa nih penelitian betul-betul, dan ini menjadi Ustadz rasa dari pertanyaan Asmu ini adalah pertanyaan menarik yang memberikan titik jelas yang sesungguhnya dengan Quran dan sains teknologi dari tentang pembahasan Firaun tadi yang tenggelam. Nah, jadi adakah di buku Maurice Bucaille itu menjelaskan ketika penemuan pertama lengkap dengan baju besinya? Nah, ini nanti mungkin secara kontekstual Ustadz bisa mengarahkan kepada pemahaman itu. Tapi secara tekstual ini Ustadz memperoleh kajian itu. Nah, kalau Ustadz pribadi malahan, nanti Ustadz jelaskan. Cuman Ustadz mau nanya Irfan dulu, adakah di buku Maurice Bucaille itu menjelaskan si penemu pertama memang menjumpai bahwa ia dijubahi oleh baju besinya? Betul, Pak Irfan. Karena kan waktu itu tentara Firaun juga lagi menyerbu kan, otomatis mereka juga pakai baju perang kayak gitu. Jadi kalau ditemukannya tidak pakai baju perang, kita fokus ke Firaunnya, Iman Habib. Jangan ke tentara pasukannya, itu kita fokus ke apa dulu? Kita fokus itu. Saya minta maaf. Kita fokus ke Firaunnya dulu. Ini Firaun berjawab. Nanti kalau masalah pasukan nanti nomor 10, itu nanti yang maksud Imam Habib itu ada Firaun yang lain di masa Firaun. Tapi kita fokusnya ke Firaun dulu. Nanti kalau udah Firaun terjumpai jawabannya sama dengan pasukannya. Nanti ada lagi kandungannya dengan Firaun yang bab 2. Bab 1 tadi adalah Firaun yang asli dengan pasukannya. Jadi bagian bab 1A adalah Firaun itu sendiri, bagian bab 1B adalah Firaun pasukannya. Bagian bab 2-nya itu nanti ada kajian setelah ayat 94 sampai 96. Itulah nanti yang insya Allah akan Ustaz jelaskan. Itu yang disebut dengan Firaun-Firaun berikutnya. Nanti ada hubungannya dengan tentang kajian La ilaha illallah, nanti kita akan bahas. Ya, itu nanti Ustaz jelaskan. Nanti kita akan kolaborasikan pemahaman Quran dan sains teknologi. Yang pertama sains teknologinya kita kembalikan, nanti akan rujuknya tetap kita mengimami Al-Quran. Itu yang kita dasarkan kemarin, bukan kita mengimami sains dan teknologi, tapi sains dan teknologi mengimamkan Al-Quran. Itu sepakat kita. Oke, Imam ya.
Ustadz kagum keberanian imam, tapi kita harus buat dulu, kita letakkan ke kotak masing-masing dulu ya, Mam. Oke. Ini biar pemakalannya mencari tahu dulu, ini luar biasa menggelitik ini Asmuimu ini ngasih pertanyaan yang mantap untuk menyempurnakan Quran dan teknologi kita tentang penemuan. Silakan Irfan. Imam coba bilang, Irfan ada nggak jumpa itu? Irfan, kalau ada teman-teman yang lain. Dari Pak Irfan dulu tadi, kurang jawabannya Pak Irfan. Belum ada jumpa, masih nanya Ustaz. Oh ya, silakan Imam ulangkan kepada kawan-kawan yang lain. Betul, Bu Dena, apakah ada yang mau disampaikan? Ya Ustadz, ini mungkin bukan dari buku ya Ustadz, tapi saya baca-baca dari web. Ini dibilangnya gini Ustadz, setelah ditenggelamkan Nabi Musa, jasad Fir'aun ditemukan oleh warga Mesir di pinggir pantai Laut Merah, tapi dia nggak bilang bahwasanya Fir'aun itu pakai baju besi, pakai apa gitu, cuman gitu aja bilangnya. Kemudian warga Mesir mengawetkan jasad tersebut menggunakan balsem dan sekarang jasad tersebut dapat dilihat di Museum Kairo. Dah gitu aja Ustaz. Oke, itu nggak apa-apa jadi tambahan. Silakan yang lain. Baik, bagus ya dari Bu Dena. Pada teman-teman yang lain? Pak Muhsin, apakah ada yang mau ditambahkan Pak? Baik, udah Ustadz ambil alih ya. Baik Ustadz. Atau 947 ini. Baik Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yauma nunajjika bi badanik litakuna liman khalfaka ayatan wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Asmui, ini jawaban pertama. Bahwa litakuna, ya, di sini ada litakuna liman khalfaka ayatan, untuk menjadi siapa yang mengingkari kekuasaan Allah ini dari sebagian banyak orang itu dari manusia tentang kekuasaan Allah, sungguh mereka adalah goblok banget gitu. Istilahnya gitulah. Ya. Artinya adalah setelah merapatnya air laut yang terbelah atas instruksi Allah kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya, maka setelah sempurna lagi seperti semula, maka di saat itu Bani Israel yang juga adalah saksi sejarah menyaksikan kebejatan Firaun. Dua, yang pertama menyaksikan penuhanan Firaun terhadap dirinya kepada masyarakat Mesir, itu langsung melihat bahwa Firaun ternyata tenggelam. Dan tenggelamnya secara kaidah proposisi atau dunia mantik, nggak akan mungkin Dena akan menyatakan Firaun tenggelam bila Dena tak melihat Firaun timbul. Bisa pahami mantik yang Ustaz bangun? Ya Ustaz. Musin, bisa pahami mantik yang Ustaz bangun? Asmui, bisa memahami mantik yang Ustaz bangun? Karena Ustaz. waktu itu Dena buru-buru nyelamati dirinya. Bukan mau melihat Firaun ada di belakangku, enggak ya. Yang di otak Dena adalah aku selamat dari nyebrang ke lautan, seberang lautan. Artinya adalah Dena tak tahu kalau di belakang itu siapa saja yang mengikut ngejar. Taunya Dena adalah lari pertama adalah dari kejaran Firaun dan rombongan. Yang kedua adalah lari dari jangan sampai air itu nutup kembali sempurna seperti biasa.
Bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Dena masih mikir? Intinya Dena tuh nyelamati diri dulu, nggak tahu siapa yang di belakang. Kapan Dena ketahui sebelah belakang? Setelah Dena selamat, air laut tertutup rapat lagi seperti semula, barulah nimbul tadi ada yang nimbul. Firaun itu rupanya tenggelam dia. Disitulah logika yang kedua. Ini Ustaz bukan membahas tentang kajian logika saja, tapi kajian dalilul akli. Setelah kita melihat dalilun nakli dalam surat surat Yunus ayat 92 dan dijelaskan Allah litakuna, ya, untuk menjadi litakuna liman khalfaka, untuk menjadi penjelas bagi siapa yang mengingkari, ya, tentang berita ini, berita yang benar ini. Jadi ketika nimbul, artinya apa? Asmui, waktu itu juga Firaun sudah muncul, nimbul. Untuk apa Allah menunjukkan Firaun ditenggelamkan kalau orang masa itu nggak ngelihat Firaun tenggelam? Pertanyaan kedua, kapan pula orang itu tahu Firaun tenggelam? Orang tuanya fokus menyelamatkan diri, mana pernah tahu siapa di belakangnya. Kapan Firaun ketahuan mereka Firaun tenggelam? Ketika mereka melihat ada muncul dari laut badan orang tuh. Nggak perlu orang tuh nyelam ke dalam. Maka disitulah dilihat tadi, padahal besi itu adalah berat. Makanya beratnya besi itulah dipakai untuk pertama kali alat menyelam. Sebelum adanya, apa namanya itu, kayak kita di Aceh, Sabang, apa namanya itu, pakai baju itulah. Ya, awak rindu aja, tapi itulah ya kan, belum saatnya lagi pergi lagi ya. Jadi ternyata di balik kekuasaan Allah itu Allah tunjukkan gitu beratnya baju tadi besi, ya, beratnya baju besi tadi Allah tunjukkan terangkat tubuh Firaun atau timbul dari lautan. Padahal besi baju itu berat itu. Ya. Cuman gara-gara haus dan serakah kekuasaan aja membuat manusia yang pakai baju besi itu tak terasa berat. Satu. Yang kedua adalah karena baju besi itu untuk melindungi dari tombak, panah, dan pedang, membuat para zaman dahulu memakai baju besi tak terasa berat. Tapi semangatnya membuat itu semua ringan. Gitu. Kalau tak percaya kalian lihat zaman sekarang yang pakai baju apa tuh, baju anti peluru tuh, berkeringat-keringat di dalam tuh. Makanya sampai detik ini mereka menggunakan bagaimana menemukan anti peluru yang sama seperti baju biasa. Sampai sekarang belum jumpa. Hanya di Avenger aja yang ada. Itu pun lagi mati semua ya, termasuk Iron Man ya. Ini kok jadi cerita Avenger kita jadinya ini. Baik. Jadi itu dia logikanya Asmui, ya. Kenapa Ustaz berani kan memahami ini? Karena di situ logikanya takkan mungkin Allah tak tampilkan Firaun itu tenggelam kalau tidak ditampilkan, ditunjukkan kepada masyarakat Bani Israel yang saat itu lagi tergopoh-gopoh menyelamatkan diri. Satu, dari kejaran Firaun. Dua, dari jangan sampainya air terbelah tadi di lautan utuh kembali. Karena mereka akan ikut tenggelam. Nah, yang kedua, kapan mereka tahu bahwa Firaun tenggelam? Ketika Firaun itu nongol. Litakuna, inilah yang kata Allah tadi. Ya. Bahwasanya tadi untuk dijadikan agar liman khalfaka ayatan wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Ini pemahaman tafsir loh. Ya. Ini itu ya, fa'alhamaha fujuraha au taqwaha. Ya, secara dunia aja tadi ilham tadi datang, ya, langsung menjelaskan
bahwa disitulah tadi kita menggunakan nilai-nilai akademik, bahwa nggak mungkin Dena akan tahu Firaun itu. Misalnya Dena bagian rombongan Nabi Musa, ya lagi nyebrang, udah nyebrang tadi, alhamdulillah aku selamat. Itu tubuh Firaun itu, karena baju besinya paten kali. Disitulah baru tahu Firaun itu nongol. Dan disitulah tunjukkan ayatina la ghafilun. Berarti saat itu juga Ustadz muncul? Saat itu nggak ada gunanya ditunjukkan sama kita tahun 1888. Itu adalah yang berlalu-lalu, terbuang, mungkin banjir, museum tadi banjir atau kayak mana, hilang, akhirnya jumpa lagi lagi-lagi di laut jumpanya. Lautnya situ aja. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Ada yang ketinggalan kalian. Ya, ketinggalan kalian nanti lihat di tafsir Ibnu Katsir, di mana Mu'az bin Jabal waktu itu juga menjelaskan tentang bagaimana ada tanah yang digunakan malaikat Jibril untuk menyapukan di bagian tenggorokan dan bagian muka. Itulah dia menjadi permalin pertama. Makanya formalin itu orang yang nggak punya Tuhan. Formalin pertama, dan makanya formalin itu mempunyai ramuan, diantaranya adalah garam. Betul tidak? Garam-garam di tanah dasar lautan di Laut Merah itulah yang digunakan dan disapukan Jibril waktu itu untuk menutup. Ya, di sini dijelaskan oleh qala Jibril law ra'aitani wa ana akhidun min halil bahr. Kata Jibril kepada Rasulullah, ya Rasulullah, andaikan kau lihat aku saat itu mengambil tanah min halil bahar. Halil bahar di sini terjemah tabyinan hadisnya adalah tanah liat di dasar lautan itu tadi. Fa'adussuhu, dan kusumpalkan pipamil Firaun mukhafatan, ya kan, dengan rasa takut disumpalkan di mulutnya, antadrikur rahmah. Maka waktu itu beginilah dia. Ya kan? Artinya apa? Orang banyak memahami bayanul hadis ini, nanti Ustadz dengan berani, dengan karena Allah, bukan karena diri Ustadz, enggak. Bukan karena diri Ustadz, enggak. Tapi karena Allah. Ustadz nanti akan berani mengatakan bahwasanya Firaun itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, nggak usah komentar dulu ya. Ya, nggak usah komentar dulu. Tapi di sini ada tamsilan untuk kita semua. Nanti Ustadz lanjutkan bagaimana secara bonus menafsirkan ayat 94 sampai 96. Maka dijelaskan menjadi 97. Orang langsung lompat dari 92 langsung 97. Kalau gitu batallah hadis Rasulullah yang menyatakan dari Mu'az bin Jabal yang dikeluarkan oleh Abu Daud, kemudian Tabrani, dan juga Baihaqi yang menyatakan bahwa mana dia tadi? Bentar ya. Tadi Ustaz nyatetnya di mana ya? Mangkana akhirul hayati kalamnya. Gimana dia? Coba siapa yang bisa tadi dia lupa Ustaz. Yang 46 460 Ustaz. Ya. Tafsir 460 Ustaz. Tafsir ini Ibnu Katsir. Yang qala di Jibrili lau ra'aitani wa ana akhidhu min halil bahri. Aha. Jibril berkata kepadaku, jika saja engkau Muhammad melihatku tatkala aku mengambil tanah hitam atau lumpur laut, lalu aku Ustadz bukan di situ yang masuk Ustadz tadi, adalah ada hadis yang menjelaskan tentang barang siapa, ini dia, mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini kita agak di luar kajian ayat 92 ya. Karena Ustadz nggak mau banyak orang langsung dari 92 pindah 97.
Maaf, Ustadz bukan membela Firaun, tidak. Kita mengindahkan tentang hadis Rasulullah. Siapa yang di akhir hayatnya, masa sakaratul maut, menyebutkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Kita kan nggak tahu Firaun sebelum jadi Firaun. Adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dia mempunyai ayah yang umurnya seperti kakek-kakek, tapi dia manggil ayah. Firaun adalah lahir dari rahim seorang nenek-nenek dan dari benih dari seorang kakek-kakek, hingga akhirnya beliau diminta oleh seorang musafir untuk dibawa ke Mesir. Hingga akhirnya ayah dan ibunya alias nenek atuk tadi yang umurnya udah, itu kisah yang kedua setelah orang tuanya Yahya, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, ya, Nabi Zakaria itu udah tua baru punya anak yang bernama Yahya. Ya, kisah sebelumnya, ya, kisah sebelum Zakaria adalah Firaun. Firaun itu sebelum jadi Firaun adalah anak yang soleh. Itulah yang membuat dia masih bisa mengucapkan la ilaha illa ilaha amanat Banu Israel. Tiada Tuhan selain Tuhan yang diimani oleh orang-orang Bani Israel. Dia ngaku itu. Ya, nanti kita akan jelaskan. Ustadz lompati dulu. Ustadz simpan dulu. Nanti ingatkan Ustadz ya Musin. Baik, kita balik lagi ayat 92 tadi. Ya, kapan nongol nimbul tadi jenazah itu Asmui? Di saat setelah merapatnya jalan membelah lautan tadi, maka di saat itulah mereka langsung melihat membalik ke belakang dan menyaksikan, melihat bagaimana, dan itu pun penglihatan mereka pertama bukan melihat siapa yang tenggelam, siapa yang nimbul, melihat betapa takjubnya, kok bisa ya lautannya terbelah, masih ini tadi tuh lari cuma menyelamatkan diri. Antara sadar dan nggak sadar ini, Musin, ibarat kita dikejar anjing, awak tak pernah ngusahakan parit yang besar, parit kecil aja lompat bisa jatuh. Tapi karena menyelamatkan diri dari kejaran anjing, awak bisa melompat parit yang ukuran lebarnya ada 3 meter. Masya Allah. Awak ulangi lagi tak bisa lagi. Kenapa? Di situ ada kekuatan tersimpan yang bisa dilatih dengan riyadhah. Hingga menjumpai kebesaran Allah. Tadi kan dia bergantungnya pada, ya Allah selamatkan aku dari kejaran anjing. Ya Allah, lompat dia. Datang itu. Cuman masalahnya kan gini, kita selama ini nggak pernah mengembalikan semua itu kepada Allah dan memahami la haula wala quwata illa billah. Maka tadi malam Ustaz nyampaikan kajian tauhid dalam pengajian bulanan Ustaz setiap Jumat ketiga tauhid. Ustaz katakan adalah betapa seringnya kita tidak melihat misteri yang terjadi dalam diri kita sendiri yang diberikan Allah berupa yang indah. Di luar nalar semua, ketika Musin naik kereta kok bisa nyampe dalam waktu berapa menit ke tempat lokasi tujuan. Padahal di situ ada pertolongan Allah. Tapi kita katakan enggak, alah itu karena memang kebetulan jalannya enggak macet. Begitu yang kita selalu sampaikan. Tapi tak pernah melihat kajian la haula wala quwata illa billah. Baik, merujuk. Jadi ketika itu mereka hanya melihat kebesaran Allah, kok bisa terbelah ya? Satu. Kedua, normal lagi ya, nggak masuk akal tadi. Disitulah mereka semakin mengimani Allah. Tapi itu pun nanti barulah terakhir ada si tukang emas si Firaun yang ujung-ujungnya ngumpulin emas. Maka disitulah tahun 2003 Ustaz nyatakan waktu Ustaz kuliah S2 mengatakan sejarah pertama kali munculnya Hindu. Tanda-tandanya sudah lahir di masa Nabi Musa alaihissalam. Karena waktu itu Baqarah di lembu waktu itu dihormati, dihargai. Kemudian datang mereka pencinta emas, dikumpulkan, dibuatlah tadi
berupa lembu yang putih emas. Iya, ini pun juga balik kepada kisah Musa juga yang waktu itu menumbuk orang sampai mati ya. Nah, kemudian yang mati tadi pun ditanya siapa sebenarnya, apa penyebabnya, hingga akhirnya dilibaskanlah pakai lembu yang berwarna emas tadi, kemerah-merahan. Itu pun gara-gara orang Israel juga yang terlalu banyak nanya kan gitu. Baik, jadi ini kajiannya sebenarnya jawaban untuk menjumpai pertanyaan bagus dari Asmui-Mui tadi adalah dengan memahami akhir dari surat Yunus ayat 92. Allah menunjukkan ayatina laghafilun, menunjukkan kekuasaan kami, tapi sungguh mereka sangat bodoh bila mereka tidak menguasai kekuasaan itu. Baik, itu ya. Jadi itulah pertamanya, dan baju besi itu terlihat. Apa makna baju besi itu, Ustaz? Itu yang Ustaz terjemahkan. Di samping tadi menunjukkan bahwasanya baju besi itu bisa membuat tenggelam, tapi dengan kuasa Allah malah timbul tuh Firaun dan pasukan Firaun yang lain. Nah, gitulah istilahnya ya, Imam Habib ya. Firaun dan Firaun yang lain, itu dia yang pertama. Firaun dan Firaun yang lain semua pada nongol muncul tuh. Tapi yang lain tadi itu nggak sempurna seperti Firaun. Kenapa? Itulah tadi yang Ustaz kembalikan pada hadis Jibril melakukan itu tadi untuk menyumpal mulut Firaun. Tapi niatnya bukan untuk Firaun tadi nggak diterima mengucap la ilaha illallah amanat Banu Israel. Tapi adalah untuk membuat, ini paten nih. Subhanallah ini harus diawetkan ini. Dan itu pun perintah Allah. Bisa aja Allah katakan kun payakun. Tapi Allah tunjukkan secara sains. Ada kandungan garam itu diambil Jibril lah tadi tanah di dasar lautan yang tempat mereka seberangi tadi. Adik-adik kan nggak mengupas tadi tuh. Bahwasanya sebelumnya Firaun pun takut nyebrang. Tapi Jibril menyamar sebagai bagian dari pasukan Firaun dengan berkuda. Dialah pertama kali Jibril tadi mengentak kakinya untuk kuda tadi melaju. Nyebrang, barulah ikut kuda-kuda yang lain. Taulah kuda. Kuda ini kan pantang tak top nih kalau diajak bertanding. Tengoknya ada kuda tadi nyebrang, ikut kuda yang lain. Gitu loh. Makanya kuda tuh boleh dimakan, bukan keledai. Keledai itu dikelen pukul kayak manapun. Haho, gitu dia. Tapi kalau kuda ini udah ngelihat nanti ada kuda yang melaju, dia pun ikut melaju tuh. Itu makanya kuda tuh boleh dimakan, keledai itu tidak. Ini kok kita cerita entah kemana-mana nih. Ini kalau udah pemikiran tuh enak dibahas. Baik, jadi artinya bagaimana? Maka ketika itu juga Jibril akhirnya mengundang mereka, kuda Firaun pun langsung ikut. Langsung Firaun pun mengatakan, ayo kita semua nyebrang. Sedangkan malaikat Mikail di belakang ikut mengatakan, hus, ayo, menyuruh yang kuda di belakang ikut untuk nyebrang. Itu memang sudah ditunjukkan Allah. Bisa saja Allah tadi tidak menyuruh Jibril untuk mengambil tanah memolesi bagian tenggorokan. Karena tenggorokan dan inilah dia nih. Bagian sini sampai sini. Makanya kalian cerita yang barat itu, ya, cerita yang barat itu nanti berhubungan dengan tanah pasir Mesir. Ya, filos ini di bawah pemikiran Ustaz Saprian dia karena suka nonton film tadi ya. Tapi Ustaz bukan nonton film hiburan saja, tapi Ustaz ket-ketkan itu. Sampai menggalang Mesir pasir di Mesir tadi sampai dibuat jadi gambar kepala orang, sampai ditelannya orang-orang tadi yang berpasukan kuda. Itu semua ada hubungannya dengan tanah atau pasir berada di dasar Lautan Merah tadi yang disapukan ke Firaun. Makanya ketika ditembak pun nanti balik lagi dia pasir itu. Ya. Sebenarnya mereka membuat sesuatu yang menghayal bukan tanpa dasar. Ada dasarnya. Itu ada dasarnya tadi. Tanah liat yang diambil Jibril dari dasar lautan tadi. Kan ada di ayat 92. Ya, 91.
Di ayat 91 dijelaskan tanah liat itu nanti diambil, dan itu dijelaskan dalam hadis. Maka dalam hal ini adik-adik sekalian, inilah penempatan jawaban dari Asmui, kapan munculnya, dalam durasi masa kapan, dalam durasi waktu itu juga. Apakah yang dijelaskan Irfan tadi salah? Tidak salah. Bencana selalu datang ketika manusia tadi lupa. Mana ceritanya? Ayat 93, Allah kasihkan rezeki kepada umat manusia agar tidak berselisih. Tapi perselisihan terjadi gara-gara pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Harta dan tahta sebagai bahan rebutan. Harta dan tahta sebagai bahan rebutan itulah yang membuat manusia serakah. Ustaz teringat ketika Ali bin Abi Thalib memasuki sebuah masjid, menjumpai seorang pemuda mengisi pengajian. Langsung tadi Ali bin Abi Thalib mengatakan, siapa pemuda ini? Lagak kali ngisi pengajian. Ketika Ali bin Abi Thalib melihat pemuda tadi, rupanya Hasan Basri, alias dari anak dari budak dia, yang disebut dengan Maula. Maula itu adalah orang Persia yang masuk Islam, akhirnya sebenarnya nggak budak sih, tapi dibimbing oleh Ali bin Abi Thalib untuk dalam sambil bimbingan ketauhidan. Maka anak dari Maula tadi adalah Hasan Basri. Maka dikatakan sama Ali bin Abi Thalib pada Hasan Basri, wahai Hasan, silakan kau lanjutkan pengajianmu bila kau bisa menjawab pertanyaanku. Sebutkan apa yang membuat dunia rusak dan apa yang membuat dunia selamat. Maka Hasan Basri mengatakan bahwa yang membuat dunia rusak adalah tomak, alias keserakahan. Dan yang membuat dunia selamat adalah wara', menjauhi dari sifat tercela. Baik, sekarang masuk pada tomak. Tomak tadi masuk kaitan dengan ayat 93 menjelaskan tentang pengetahuan yang membuat orang itu dapat rezeki berselisih. Padahal rezeki tadi datangi biar tak berselisih. Tapi kenapa berselisih? Datanglah riba. 1, ayat 93. 2, ayat 94. Di ayat 94, mereka memungkiri kisah benar yang telah yang ditunjukkan Allah melalui kisah Firaun di ayat 92. Padahal nyata-nyata mereka lihat di kitab Zabur dan Injil, kisah bagaimana Firaun dan bahkan Quran. Tapi semua itu mereka khianati. Mereka tidak dengarkan petuah yang sudah disampaikan dalam kisah Firaun yang dituangkan dalam 4 kitab tadi. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Sudah, itu ayat 94. Ayat 95, mereka bohongi Allah. Wala tastaru bi ayatillahi thamanan qalila. Jangan jual ayat Allah itu dengan harga yang murah. Makanya di Facebook Ustadz ada Ustadz katakan manusia berjubah akhirat. Itu dia. Ya, artinya apa? Dia meraih keuntungan dunia dengan jubah akhiratnya. Nah, itu lagi viral loh sekarang, tak usah sebut ya. Ya, orang yang menggunakan jubah akhirat rupanya dunia tadi yang diambilnya. Berapa banyak orang menangis gara-gara sedekah. Ya, sekarang kan lagi viral tuh sedekah ini sudah Sumeru, hati-hati. Ya. Baik, jadi oleh karena itu ayat 95 membohongi ayat Allah. Ayat 96 kebenaran yang tak diakui. Tidak diakui mereka kisah itu, padahal itu sudah ditampilkan di ayat 92. Ini kisah Firaun. Ini kisah Firaun. Mengapa kalian nggak mau juga paham? Firaun itu adalah yang gila Tuhan. Menuhankan dirinya karena dia merasa dia punya kekuasaan. Dia mempunyai harta. Sama dia semua sehingga dia menganggap dirinya Tuhan. Maka hati-hati adik-adik sekalian, iblis dan Firaun hampir sama. Iblis itu sebelum jadi iblis adalah jin yang paling taat kepada Allah. Namanya Azazil sebelum Adam diciptakan. 100 tahun sebelum Adam diciptakan dalam Ibnu Katsir, 200 tahun sebelum Adam diciptakan dalam Syekh Ibrahim bin Abdurrahim Qasasul Anbiya, ya, Daqaiqul Akbar, itu menjelaskan bahwa 200 tahun sebelum Adam diciptakan,
Iblis itu namanya Azazil dan sebagai imam atau komandan malaikat untuk menyerang jin-jin yang kufur pada Allah, jin-jin yang durhaka pada Allah. Maka akhirnya kita yang menjadi pemimpin di muka bumi ini. Itu. Sedangkan si Firaun, maka Ustaz bilang tadi, sebelum Firaun dibawa oleh saudagar kaya ke Mesir, itu anak soleh. Firaun sebelum dibawa saudagar kaya raya ke Mesir, itu anak soleh. Di mana ia lahir dari rahim seorang nenek-nenek. Umurnya hampir 100 tahun. Tapi kebesaran Allah, datanglah tadi Firaun lahir dari rahim ibunya yang umurnya hampir 100 tahun. Setelah itu baru kisah itu diulang lagi dengan kisah Nabi Zakaria yang juga hampir 90 tahun istrinya melahirkan Yahya alaihissalam. Ya, jadi sebelum Firaun itu jadi Firaun yang mengaku dirinya Tuhan, dia ada anak soleh. Artinya apa? Ini yang dikatakan tadi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Selagi belum nyampe ke liang lahat, bisa saja Allah akan mengazab kita ketika kita lupa bahwa Allah adalah Tuhan, sehingga akhirnya sombong dengan keilmuan kita, sombong dengan kekuasaan kita, sombong dengan kepintaran kita, sombong dengan segala yang kita punya, hingga akhirnya kita menuhankan diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tadi makanya dikatakan oleh Rasulullah, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang pertama, siapa yang bisa mempertahankan sampai akhir hayatnya dengan mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Yang kedua, siapa yang mengucapkan di akhir hayatnya dengan la ilaha illallah, masuk surga. Walau balik tahu tak tahu kita. Artinya apa? Ada orang yang mengatakan, keturunan pencuri, keturunan penzina, keturunan terakhir dia pula yang rupanya yang mampu. Karena kita nggak tahu. Di saat kita mengatakan dia keturunan pemabuk, pencuri, penjina, kita meninggal dunia, dia masih hidup. Maka di saat itu dia masa ada kebaikan, ada taubat yang dilakukan tanpa kita ketahui, dan dia melakukan kebaikan dengan penuh keikhlasan. Gitu ya. Bisa dipahami? Yang ketiga, Ustaz mengkaitkan ada kata Rasulullah juga dengan lisanul Arab. Makanya jangan pula dipaksakan kayak semua untuk menguasai bahasa Arab. Ya, jadi nanti jadi orang-orang tafsir semua kita, orang hadis. Artinya adalah adik-adik paling tidak bisa membaca Al-Quran dan memahaminya. Yang kedua, bisa melaksanakan ibadah yang diperintahkan Allah dan Rasulullah. Yang ketiga, ala bisa karena biasa, walaupun tak bisa bahasa Arab, kita akan bisa menjawab dengan bahasa Arab, dan bahasa Arab itu adalah hasil dari amal ibadah yang kita lakukan dengan ikhlas selama di dunia. Baik. Terakhir, disitulah ayat 97, datanglah azab. Jadi Ustadz katakan ayat 97 ini bukan diperuntukkan untuk Firaun. Tapi ayat 97 ini yang disebut orang yang tadi minta ampun di akhir hayat, di akhir-akhir masa dia tak ada guna lagi, itu adalah untuk kita semua. Yang pertama adalah kalau sudah kita berada di dalam kubur atau berada di dalam neraka hingga mengatakan, ya Allah bangkitkan kami kembali, kami pasti akan beriman. Kan ada ayatnya itu. Paham? Ada ayat yang menyatakan bangkitkan kami kembali, ya Allah pasti kami akan beriman padamu dan akan menjadi pembelamu. Tak ada lagi. Ayo. Munasabatul ayat bil hadis. Hubungkan ayat dengan hadis ini. Yang kedua adalah disitulah penempatan, jadi lupa Ustaz tadi ya. Inilah kajian yang kembalikan tadi, yang Ustaz kembalikan bahwa bagaimana adik-adik sekalian bisa menyikapi bahwa ayat 97 ini sebenarnya untuk mereka-mereka yang sudah, yang kedua adalah mereka yang sudah tahu, sudah ngerti, tapi dikalahkan pengetahuan dan pengertian mereka gara-gara harta dan tahta. Itu yang disebut munafikun. Inilah yang landasan munafik yang kekal dalam api neraka yang dimaksud Rasulullah SAW. Ada 3 yang kekal dalam api neraka. Orang kafir,
orang musyrik, orang munafik. Inilah orang munafik tadi yang dari kandungan surat Yunus ayat 95, membohongi ayat Allah, 96, kebenaran tak diakuinya. Dan 94, mereka itu yang sudah dikasihkan tamsilan, tapi tak mengindahkannya. Kalau Firaun langsung dapat hadiah dia. Dia kan dari anak soleh nih, dibawa saudagar raya, saudagar kaya raya. Saudagar kaya raya mengenalkan dengan Ramses pertama. Ramses pertama akhirnya punya istri yang cantik jelita. Istri tadi pun menggetek, akhirnya mengambil hati Firaun muda. Hingga akhirnya Ramses kedua inilah akhirnya gara-gara cinta membunuh ayah angkatnya. Akhirnya keasikan lupa. Orang tua pun tadi sudah tak ada lagi nampak di belahan dunia ini. Karena tinggal di hutan mereka. Itu dia. Jadi ketika waktu Firaun menyaksikan bagaimana melihat laut terbelah, itu membuat Firaun sudah mulai ngacir hatinya. Hilang sombongnya, hilang sombongnya. Tak berani Firaun melewati. Kok bisa si Musa tadi membelah nih? Padahal Musa tadi anak angkat dia loh. Maaf, Ustaz jelas sama adik-adik sekalian. Ini anak angkat dinasihati sama anak angkat loh. Firaun Ramses II adalah anak angkat dari Ramses I. Gara-gara dia suka dengan istri ayah angkatnya tadi yang masih muda, ia bunuh tadi ayah angkatnya tadi Ramses I. Akhirnya dia mengakui dia sebagai Tuhan. Ramses II inilah menjadi Tuhan. Gitu loh. Inilah Ramses II, bukan Ramses I loh. Ramses II inilah yang menjadi Tuhan, mengangkat diri sebagai Tuhan. Sudah, itu anak angkat pertama. Ya, anak angkat pertama yaitu Firaun sebagai Ramses II. Ya, ditegur oleh anak angkat dia. Siapa anak angkat Firaun Ramses II ini? Musa alaihissalam. Musa alaihissalam kan anak angkat dia. Nabi Musa alaihissalam kan anak angkat Firaun Ramses II yang diselamatkan oleh istri dia, yang dihanyutkan oleh ibunda dari Nabi Musa alaihissalam di laut tersebut. Dan anak angkat itulah yang menyadarkan dia bahwa la ilaha illallah, dan itulah yang diucapkan Firaun. Firaun sadar ketika akan tenggelam, beliau sebutkan, aku bersaksi bahwa la ilaha illallah amanat Banu Israel. Aku menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Tuhan yang dituhankan oleh Bani Israel. Disitulah baru tenggelamlah tadi Firaun. Baik, ya, tapi jangan direcokin Ustadz ya. Nanti bilang, iya Ustadz Sapriadi liberal pemahamannya. Ya, enggak. Ustadz selalu berpegang kepada Quran dan hadis. Dan Ustadz sangat hati-hati melihat munasabatul ayah qablah wa ba'dah wa munasabatul ayah bil hadis. Ya, ini minta izin. Dan lagi-lagi ini bukan ilmu Ustadz, mungkin bisa aja ilmu itu turun seketika yang diilhamkan oleh Allah. Dan itu bisa juga pada Musin, bisa pada Irfan, bisa pada Imam Habib, bisa pada Umi Dena, bisa pada Firdaus, bisa pada Surya Kelana, Asmui dan 8 orang lainnya. Baik, itu ya. Jadi itu sebenarnya udah Ustadz jelaskan semua. Walaupun yang jelas tadi sudah dijelaskan. Kalau Ustadz dari sini Ustadz katakan bahwa yang pertama yang ditanyakan Firdaus tadi ini adalah sebagai pengetahuan utama tentang sains. Apa itu tadi? Formalin pertama adalah tanah liat itu. Tanah liat di dasar Lautan Merah.
Kalau nggak percaya Firdaus, pergilah ke Laut Merah sana. Cari ke dasar lautnya. Formalin garam yang tertinggi dan terbesar untuk jadi pengawetan adalah tanah liat di dasar Laut Merah sana. Nah ini nggak tahu juga, saya tiba-tiba datang gitu aja ya. Ya, artinya apa? Kita percaya dengan ayat Allah loh. Yakin nanti soalnya pasti kita jumpa buku itu menjelaskan betul itu. Itulah yang membuat Maurice Bucaille ya Irfan. Maurice Bucaille makanya masuk Islam. Bukan karena Firaun tadi itu awet badannya, ada temuan dia zat apa, kandungan apa yang membuat. Maka pertama yang dibahas orang itu adalah air lautnya. Padahal di situ Ustaz dapat di hadis tadi yang ditafsir Ibnu Katsir dari hadis yang dilengkapkan oleh malaikat Jibril, itu dengan Ustaz beranikan diri, tanah itulah yang dimana kalau air tok. Tapi kalau tanah di situ ada kandungan air, ada kandungan api, ada kandungan udara, ada kandungan tanah. Apa tar? Jadi lebih terdetek lagi hasil dari tanah liat yang berada di dasar lautan Laut Merah daripada air yang sudah mengandung garam tadi. Paham ya? Paham ya? Itulah sebenarnya menurut Ustaz Sapriandi yang menjadi formalin pertama kali yang membuat tubuh dari Firaun awet sampai saat ini. Dan itu dibasuhkan oleh siapa? Oleh tangannya malaikat Jibril yang saat itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah masuk pada takdir sehingga Firaun dan rombongan menyeberangi laut. Kemudian menunjukkan kekuasaan Allah. Kemudian akhirnya Firaun mengakui ketuhanan Allah. Itu yang saya jelaskan tadi. Ternyata di balik sain tadi adalah menunjukkan kepada kita semuanya, siapa-siapa yang gila harta dan tahta, ya tengok tuh, Firaun aja mengakui tentang penuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, siapa-siapa yang mengatakan tentang kebesaran sains dan menuhankan sains, itu Allah dari dulu sudah menjumpainya karena Allah Maha Saintik. Yang ketiga adalah bahwa janganlah kita menjadi Firaun berikutnya. Gitu, Ustaz rasa udah situ sampai yang Ustaz sampaikan. Ustaz nggak perlu lagi membaca lagi, nih ada banyak tadi kayaknya udah saya jelaskan semua hingga datangnya hidayah kepada Firaun. Tapi jangan fokus kita kepada Firaunnya ya. Tapi kita fokus kepada diri kita yang selama ini kita menuhankan harta dan tahta. Ingatlah pembelajaran yang dikasih Allah melalui Firaun, Ramses II. Itu sejarah ya. Ramses pertama itu nggak ngakui dirinya Tuhan. Ya, cuman sama-sama juga gila harta dan gila perempuan, ya. Tapi Ramses kedua inilah yang dari anak yang soleh, yang diambil oleh saudagar tukang kain, dan tukang kain tadi rupanya selalu didatangi oleh istri Ramses I. Istri Ramses I jatuh cinta, tapi berkedok mengatakan biar jadi anak kita, ngelapor sama suaminya Ramses I, bang yuk bang kita jadikan aja itu anak kecil itu, kasihan dia. Akhirnya dibawa tadi, tengok pintar. Akhirnya tadi raja tadi pun membawa Ramses I tadi, membawa Firaun tadi, akhirnya menjadi anak angkat, tumbuh besar, jatuh cinta beneran dengan istri atau ibu tirinya, istri dari Ramses I. Gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa tenggelamnya Firaun pertama menjelaskan tentang Allah Maha Ilmu. Allah Maha Ilmu sehingga bisa membuat abadi seseorang, ya. Namun yang paling sedih adalah bila orang itu jahat, maka keluarlah tadi pantun atau pepatah dari Indonesia, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Tergantung namanya apa, nama buruk atau nama baik. Nah, jadi itulah kajian tadi. Yang kedua adalah kesimpulannya baru masuk pada kajian tauhid. Ternyata Firaun itu mempunyai kesempatan dan itu tulus Ustaz rasakan. Ya, kenapa? Rujukannya tadi ketika dia sudah melihat bagaimana
beraninya dia menyeberangi lautan. Sampai Allah menakdirkan Jibril menyamar jadi penunggang kuda dengan kuda yang melaju kencang dan diikuti kuda Firaun dan kuda gerombongan lainnya. Gitu ya. Sehingga akhirnya disitulah Firaun juga di saat lagi dalam merasakan bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Hingga yang tadi yang terakhir Asmui menyatakan kapan timbulnya jadi jenazah tadi itu. Di saat itu juga setelah utuhnya lautan, disitulah semua masyarakat menyaksikan dan disitulah pertama mereka menyatakan bahwasanya mereka mengakui. Itu pun setelah berlarut berapa hari Imam Habib, akhirnya mereka kembali lagi murtad. Hanya beralasan gara-gara Musa tak datang membawa Ten Commandment. Dan mengatakan Musa telah meninggalkan kami. Dan Musa telah berasik-asik dengan Tuhannya. Akhirnya mereka menyembah lembu yang dibuat dari emas. Itulah yang Ustaz beranikan sejarah munculnya ajaran itu ya. Baik, silakan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini dapat ilmu baru ya. Jadi Firaun itu kapan timbulnya di permukaan itu ya pada waktu itu juga gitu. Mau tahun berapapun itu, tenggelamnya di waktu itu ya timbul di waktu itu juga. Nah, gitu. Ini ilmu baru Ustaz yang bisa kita dakwahkan, siarkan juga kepada masyarakat juga. Pada kalau kita lagi dakwah, kita dakwahkan ya seperti ini. Jangan lupa semua landasannya Ibnu Katsir ya. Di Ibnu Katsir itu dijelaskan. Ustaz cuma mengembangkan. Nah, Ustaz. Jadi mungkin itu adalah yang bisa kita dapatkan ilmunya pada pagi ini tentang Firaun tadi. Masya Allah, ilmunya sangat luar biasa. Ada tambahan ilmu baru juga. Syukran Ustaz. Kalau ada kata-kata yang salah dari kami, itu adalah dari kami sendiri. Kalau ada yang kebenaran, itulah benar dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi